Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Yeni. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini dengan topik asuhan keperawatan glomerulonefritis. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Alda Putri Wulandari, Enarsi, Nurhaida Jamil, Nurtasya Saputri, Rasni, Trisna Aulia Halamuru, dan Yeni. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudari Alda Putri Wulandari untuk memaparkan materinya sebagai pemateri pertama. Definisi glomerulonefritis. Glomerulonefritis merupakan penyakit peradangan ginjal bilateral. Peradangan dimulai dalam glomerulus dan bermanifestasi sebagai proteinuria dan atau hematuria. Glomerulonefritis juga merupakan penyebab utama terjadinya gagal ginjal tahap akhir dan tingginya angka morbiditas baik pada anak maupun pada dewasa. Terminologi glomerulonefritis yang dipakai di sini adalah untuk menunjukkan bahwa kelainan yang pertama dan utama terjadi pada glomerulus bukan pada struktur ginjal yang lain. Etiologi, sebagian besar 75% glomerulonefritis akut pasca streptokokus timbul setelah infeksi saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh kuman streptokokus beta hemolitikus grup A tipe 1 3, 4, 12, 18, 25, 49. Sedang tipe 2, 49, 55, 56, 57, dan 60. Menyebabkan infeksi kulit 8-14 hari setelah infeksi streptokokus. Timbul gejala-gejala klinis, infeksi kuman streptokokus beta hemolitikus. Ini mempunyai resiko terjadinya glomerulonefritis akut pasca streptokokus berkisar 10-15%. Streptococcus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat yang secara khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Merupakan golongan bakteri yang heterogen, lebih dari 90% infeksi. Streptococcus pada manusia disebabkan oleh Streptococcus hemolysis kumpulan A ini diberi spesialis nama S. Pigeoness B hemolitik golongan A mengeluarkan dua hemolisin yaitu A. Streptolisin O adalah suatu protein yang aktif menghemolisis dalam keadaan terreduksi, mempunyai gugus S2 tetapi cepat menjadi tidak aktif bila ada oksigen. B. Streptolisin S adalah zat penyebab timbulnya zona hemolitik di sekitar koloni streptococcus yang tumbuh pada permukaan lembeng agar darah. Streptolisin S bukan antigen, tetapi saat ini dapat dihambat oleh penghambat non-spesifik yang sering ada dalam serum manusia dan hewan yang tidak bergantung pada pengalaman masa lalu dengan streptococcus. Patofisiologi sebenarnya bukan streptococcus yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Diduga terdapat suatu antibodi yang ditujukan terhadap suatu antigen khusus yang merupakan unsur membran plasma streptokokal spesifik. Terbentuk kompleks antigen antibodi di dalam darah dan bersirkulasi ke dalam glomerulus. Tempat kompleks tersebut secara mekanis terperangkap dalam membran basalis. Selanjutnya, komplemen akan terfiksasi mengakibatkan lesi dan peradangan yang menarik leukosit polimorfonuklear.
dan trombosit menuju tempat lesi. Fagositosis dan pelepasan enzim lisosom juga merusak endotel dan membran basalis glomerulus atau IgBM. Sebagai respon terhadap lesi yang terjadi, timbul proliferasi sel-sel endotel yang diikuti sel-sel mesangium dan selanjutnya sel-sel epitel. Semakin meningkatnya kebocoran kapiler glomerulus menyebabkan protein dan sel darah merah dapat keluar ke dalam urin yang sedang dibentuk oleh ginjal, mengakibatkan proteinuria dan hematuria. Agaknya kompleks komplemen antigen antibodi inilah yang terlihat sebagai nodul-nodul subepitel pada mikroskop elektron dan sebagai bentuk granular dan berbungkah-bungkah pada mikroskop imunofluoresensi. Pada pemeriksaan cahaya, glomerulus tampak membengkak dan hiperseluler disertai invasi PMN. Kompleks-kompleks ini mengakibatkan kompelen yang dianggap merupakan mediator utama pada cedera. Saat sirkulasi melalui glomerulus, kompleks-kompleks ini dapat tersebar dalam mesangium, dilokalisir pada subendotel membran basalis glomerulus sendiri atau menembus membran basalis dan terperangkap pada sisi epitel. Pada keadaan demikian, deposit kompleks-kompleks imun dalam glomerulus terbatas dan kerusakan dapat ringan dan berlangsung singkat, seperti pada glomerulonefritis akut. Post-streptococcus, hasil penyelidikan klinis imunologis dan percobaan pada binatang menunjukkan adanya kemungkinan proses imunologi sebagai penyebab. Beberapa penyidik mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kompleks antigen antibodi yang melekat pada membran basalis glomerulus dan kemudian merusaknya. Yang kedua, proses autoimun kuman Streptococcus yang nefritogen dalam tubuh menimbulkan badan autoimun yang merusak glomerulus. Yang ketiga, Streptococcus nefritogen dan membran basalis glomerulus mempunyai komponen antigen yang sama sehingga dibentuk zat anti yang langsung merusak membran basalis ginjal. Klasifikasi glomerulonefritis primer. Glomerulonefritis membran proliferasi, suatu glomerulonefritis kronik yang tidak diketahui etiologinya dengan gejala yang tidak spesifik. Bervariasi dari hematuria asimptomatik sampai glomerulonefritis progresif 20-30%. Pasien menunjukkan hematuria mikroskopik dan proteinuria 30%. Berikutnya menunjukkan gejala glomerulonefritis akut dengan hematuria nyata dan sembab. Sedangkan sisanya 40-45% menunjukkan gejala-gejala sindrom nefrotik. Glomerulonefritis membranosa. Glomerulonefritis membranosa sering terjadi pada keadaan tertentu atau setelah pengobatan dengan obat tertentu. Glomerulopati membranosa paling sering dijumpai pada hepatitis B dan lupus eritematosus sistemik. Glomerulonefritis sekunder. Glomerulonefritis sekunder yang banyak ditemukan dalam klinik yaitu glomerulonefritis pasca Streptococcus, di mana kuman penyebab tersering adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A yang nefritogenik terutama menyerang anak pada masa awal usia sekolah. Glomerulonefritis pasca Streptococcus datang dengan keluhan hematuria nyata, kadang-kadang disertai sembab mata atau sembab anasarka dan hipertensi. Gejala klinis. Gambaran klinis dapat bermacam-macam, kadang-kadang gejala ringan tetapi tidak jarang anak datang dengan gejala berat. Kerusakan pada rumbai kapiler glomerulus mengakibatkan hematuria atau kencing berwarna merah daging dan albuminuria. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, urin mungkin tampak kemerah-merahan atau seperti kopi, kadang-kadang disertai edema ringan yang terbatas di sekitar mata atau di seluruh tubuh. Umumnya edema berat terdapat pada oliguria dan bila ada gagal jantung. Gejala klinis yang sering terjadi, yang pertama, riwayat infeksi pada tenggorokan atau kulit sebelumnya. Pada beberapa kasus, penderita sering tidak menyadari atau adanya infeksi pada tenggorokan atau kulit sebelumnya.
Yang kedua, terdapat darah pada urin. Yang ketiga, terdapat protein pada urin sehingga urin dapat tampak keruh dan berbusa, bengkak pada tubuh. Yang kelima, tekanan darah meningkat. Dan keenam, buang air kecil yang jarang dan sedikit. Dan ketujuh, gejala lain seperti demam, mual, muntah, lemas, malas makan, dan pucat dapat juga ditemukan pada penderita. Komplikasi. Yang pertama, oliguria sampai anuria yang dapat berlangsung 2-3 hari terjadi sebagai akibat berkurangnya filtrasi glomerulus. Gambaran seperti insufisiensi ginjal akut dengan uremia, hiperkalemia, hiperfosfatemia, dan hidremia. Yang kedua, ensefalopati, hipertensi yang merupakan gejala cerebrum karena hipertensi. Terdapat gejala berupa gangguan penglihatan, pusing, muntah, dan kejang-kejang. Ini disebabkan spasme pembuluh darah lokal dengan anoksia dan edema otak. Yang ketiga, gangguan sirkulasi berupa dyspnea, ortopnea, terdapat ronki basah, pembesaran jantung, dan meningginya tekanan darah yang bukan saja disebabkan spasme pembuluh darah, melainkan juga disebabkan oleh bertambahnya volume plasma. Yang keempat, anemia yang timbul karena adanya hipervolemia di samping sintesis eritropoetik yang menurun. Penata laksanaan. 1. Istirahat mutlak selama 3-4 minggu. Dulu dianjurkan istirahat mutlak selama 6-8 minggu untuk memberi kesempatan pada ginjal untuk menyembuh. Kedua, pemberian penisilin pada fase akut. Pemberian antibiotika ini tidak mempengaruhi beratnya glomerulonefritis, melainkan mengurangi menyebarnya infeksi streptococcus yang mungkin masih ada. Ketiga, makanan. Pada fase akut diberikan makanan rendah protein atau 1 gram per kilogram berat badan per hari dan rendah garam atau 1 gram per hari. Keempat, pengobatan terhadap hipertensi. Pemberian cairan dikurangi, pemberian sedativa untuk menenangkan penderita sehingga dapat cukup beristirahat. Kelima, bila anuria berlangsung lama atau 5-7 hari, maka ureum harus dikeluarkan dari dalam darah dengan beberapa cara, misalnya dialisis protonium, hemodialisis, bilasan lambung dan usus, atau tindakan ini kurang efektif dan transfusi tukar. Konsep pengkajian. Pengkajian terdiri dari 1. Identitas. Identitas sendiri terdiri dari nama, alamat, umur, dan agama. Kedua, riwayat kesehatan sekarang. Ketiga, riwayat kesehatan sebelumnya. Keempat, riwayat kesehatan keluarga. Kelima, pemeriksaan fisik. Terdiri dari tanda vital yang terdiri atas tekanan darah, nadi, RR, dan suhu. Kedua, diagnosa. Terdiri dari 1. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan retensi air dan hipernatremia. Kedua, peningkatan volume cairan berhubungan dengan oliguri. Ketiga, perubahan status nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan fatigue. Kelima, resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi dan edem. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan. 1. Diagnosis gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan retensi air dan hipernatremia. Tujuan dan kriteria hasil. Klien akan menunjukkan perfusi jaringan cerebral normal ditandai dengan tekanan darah dalam batas normal, penurunan retensi air, dan tidak ada tanda-tanda hipernatremia. Intervensi. 1. Monitor dan catat tekanan darah setiap 1-2 jam per hari selama fase akut. Kedua, jaga kebersihan jalan nafas, siapkan suction. Ketiga, atur pemberian antihipertensi, monitor reaksi klien. Keempat, monitor status volume cairan setiap 1-2 jam, monitor urin output 1-2 ml per kilogram berat badan per jam. Kelima, kaji status neurologis atau tingkat kesadaran, refleks, dan respon pupil setiap 8 jam. Dan keenam, atur pemberian diuretik yaitu Acidrix dan lasis sesuai dengan order. Adapun diagnosis yang kedua yaitu peningkatan volume cairan berhubungan dengan oliguri. Tujuannya, klien dapat mempertahankan volume cairan dalam batas normal ditandai dengan urin output 1-2 ml kilogram berat badan per jam.
Dengan intervensi yang pertama, timbang berat badan tiap hari, monitor output urin tiap 4 jam. Yang kedua, kaji adanya edema, ukur lingkar perut setiap 8 jam, dan untuk anak laki-laki, cek adanya pembengkakan pada skrotum. Ketiga, monitor reaksi klien terhadap terapi diuretik, terutama bila menggunakan thiazid atau furosemid. Yang keempat, monitor dan catat intake cairan. Yang kelima, kaji warna, konsentrasi, dan berat jenis urin. Keenam, monitor hasil tes laboratorium. Yang diagnosa ketiga yaitu perubahan status nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya, klien akan menunjukkan peningkatan intake ditandai dengan porsi akan dihabiskan minimal 80%. Dengan intervensi yang pertama, sediakan makan dan karbohidrat yang tinggi. Dua, sajikan makan sedikit-sedikit tapi sering, termasuk makanan kesukaan klien. Ketiga, batasi masukan sodium dan protein sesuai order. Diagnosa keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan fatigu. Tujuannya, klien akan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ditandai dengan adanya kemampuan untuk aktivitas atau meningkatnya waktu beraktivitas. Dengan intervensi yang pertama, buat jadwal atau periode istirahat setelah aktivitas. Kedua, sediakan atau ciptakan lingkungan yang tenang, aktivitas yang menantang sesuai dengan perkembangan klien. Yang ketiga, buat rencana atau tingkatan dalam keperawatan klien agar tidak dilakukan pada saat klien sementara dalam keadaan istirahat pada malam hari. Adapun diagnosa yang kelima yaitu risiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi dan edema. Tujuannya, klien dapat mempertahankan integritas kulit ditandai dengan kulit tidak pucat, tidak ada kemerahan, tidak ada edema, dan keretakan pada kulit atau bersisik. Dengan intervensi yang pertama, sediakan kasur busa pada tempat tidur klien. Kedua, bantu merubah posisi klien tiap 2 jam. Ketiga, mandikan klien tiap hari dengan sabun yang mengandung pelembab. Keempat, dukung atau beri sokongan dan elevasikan ekstremitas yang mengalami edema. Kelima, jika klien laki-laki, skrotum dibalut. Selanjutnya kita masuk pada implementasi dan evaluasi. Implementasi keperawatan. Implementasi yang merupakan komponen dari proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Dalam teori, implementasi dari rencana asuhan keperawatan mengikuti komponen perencanaan dari proses keperawatan. Namun demikian, di banyak lingkungan perawatan kesehatan, implementasi mungkin dimulai secara langsung setelah pengkajian. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan tercapaiannya tujuan dan kriteria hasil, klien bisa keluar dari siklus proses keperawatan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.